Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya lihat banyak baju yang berwarna merah ya Bapak ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakan. Kyonghi, ampau nalai ya Bapak Ibu. Kita mau mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Baik itu yang kita alami, mungkin yang kurang dengan harapan kita, tapi biarlah rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saya undang untuk kita semua untuk bangkit berdiri, kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang kami sembah Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama Tuhanku. Katakan dengan darah yang tercurah. Amin Tuhan. Yang tercurah, ampuniku atas dosa. Kami akan bersujud kepada Engkau Tuhan. Bersujud kepadamu, oh Yesus. Katakan Engkau yang ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terhina. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa yang mulia. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Sungguh begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari sungguh pengorbanan-Mu Tuhan yang termulia. Dengan darah yang tercurah, ampuniku. Amin Tuhan. Kami akan bersujud pada Engkau.
dalam kehidupan kami. Menyelamatkanku. Dengan darah tercurah ampuiku atas dosa. Kami mau bersujud Tuhan. Kami mau sujud di hadapan Tuhan. Kepadamu, oh Yesus, ku katakan Engkau ku sembah, Engkau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau katakan seumur hidupku, seumur asuhan ku mau menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau memuji-Mu, sebab Engkau Allahku, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau Allah, yang layak kami sembah, yang layak kami puji selama-lamanya. Terpuji Engkau Yesus dalam hidupku. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini, membawa ucapan syukur kami, menyerah atas kedaulatan-Mu. Engkau yang bertata di dalam hidupku, Yesus, Yesus. Seringkali Tuhan, saat kami melangkah, saat kami berjalan, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Seringkali Tuhan, saat kami berjalan di dalam pencobaan, di dalam topan yang ganas, kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri bukan? Tapi pagi hari ini Tuhan, biarkan kami boleh mengandalkan kekuatan Engkau. Sebab kami tahu dan kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan kekuatan daripada Engkau Tuhan, Kau akan membukakan jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami itu untuk menyembah Engkau lebih lagi.
Sebab ini adalah kerinduan hati kami. Menyembah-Mu, menyembah Engkau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang cerah, hari yang indah bagi setiap kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah berkat itu boleh kami bagikan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami memulai ibadah ini dan kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu boleh kasih kiri kanannya salam, katakan haleluya. Bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Katakan bersyukurlah. Haleluya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Tuhan, kakiku melompat bagimu, selama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
Engkau Tuhan yang baik ya Yesus. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Masih? Amin. Haleluya. Bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat, dan Allah yang memberkati kita. Haleluya, amin. Yes. Biarlah kita bersuka cita pagi hari ini. Kita boleh menaikkan pujian bagi Dia. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yeah. Amin. Sukacita di dalam Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Yo. Haleluya. Kita mau sama-sama kita katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Oh, oh, oh. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Woo. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa ada sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami mengandalkan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyatakan Tuhan pagi hari ini, kami bukan hanya sekedar mengikut Tuhan, tapi dalam lubuk hati kami mau menyatakan bahwa kami cinta Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya undang sekali lagi untuk kita berdiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami memasuki bulan kedua tahun 2025 ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa merasakan, melihat, mengecap, menikmati kebaikan Tuhan. Yang kami percaya bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu bahkan selalu baru setiap hari untuk kami nikmati. Oleh sebab itu hari ini Bapa, hati kami yang penuh dengan ucapan syukur, biarlah kami mempersembahkan bagi Tuhan, untuk kami dengan penuh kerendahan hati, untuk kami dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh ketaatan melakukan firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Engkau melembutkan setiap hati kami mau menundukkannya di bawah kasih dan kuasa Tuhan. Bagi kita semua yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih tetap berdiri, ya, masih tetap berdiri. Boleh bilang ke kanan kirinya, bagi yang merayakan atau tidak merayakan, Kyonghi. Pemusik boleh stay dulu sebentar. Silakan duduk. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu ya. Ini lagu-lagu lama banget, ya. Yesus cinta saya, tahu lagu itu? Yesus cinta kamu. Tapi kali ini kita nyanyi dalam bahasa Mandarin. Saya udah belajar soalnya ya.
Oke, 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수爱他，深情地告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，深情地告诉我。Lumayan lah ya, tipis-tipis ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama bulan Februari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu kasih sejati. Ya, seringkali kita berpikir bahwa kita sudah menerima kasih yang sejati, kita sudah menikmati kasih yang sejati, tetapi di dalam kenyataan atau fakta kehidupan sehari-hari seringkali justru kita terseok-seok dalam melakukan tindakan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang love God, love people. Ya, V-nya hilang. Nah, kalau tadi dibilang Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman yang seperti apa digenapi? Yaitu firman di mana kasih itu nyata, di mana kasih itu dipraktekkan, di mana kasih itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita udah tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu sayang sama kita. Karya salib Kristus mungkin sudah ribuan kali kita dengar, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah saya mengasihi Tuhan? Saudara gak bisa minta pasangan saudara untuk jawab ini. Saudara gak bisa minta pemimpin komsel saudara untuk jawab ini. Saudara gak bisa minta orang lain untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi kita sendiri yang harus menyatakan dan menjawab pertanyaan ini. Apakah sungguh-sungguh saya mengasihi Tuhan? Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan orang percaya. Label kasih itu gak lepas dari kita. Kalau orang tanya, kekristenan itu apa sih yang diajarkan? Apa? Kasih. Bahkan orang di luar Kristen, mereka pun tahu bahwa pengajaran yang paling utama di dalam kekristenan sebagai pengikut Kristus adalah kasih. Nah, kalau hal yang diajarkan berulang-ulang kali dan itu nggak bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sadar atau nggak sadar, saudara seperti kehidupan saudara sedang dipantau oleh CCTV 24 jam. Dunia ini sedang memantau kehidupan kita, memperhatikan kehidupan kita dan melihat celah kalau-kalau, wah ini nih yang dibilang Kristen gitu ya. Kok kasihnya nggak kelihatan, kok kasihnya nggak berasa, kok kasihnya nggak nyata ya. Katanya ajarannya ajaran kasih, tetapi kasihnya tidak pernah dilihat, dirasakan oleh sesamanya. Nah, hari ini kita coba mempelajari ketiga bentuk kasih ini. Biasanya kita 4 ya, ada philia, storge, eros, dan agape. Nah, saya gabungkan satu philia dengan storge. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nggak cuma paham tentang ini bentuk-bentuk kasih ya. Tapi hari ini saya rindu setiap kita belajar sungguh-sungguh sampai kita mengerti kenapa Allah menghendaki kita mengasihi dengan kasih agape. Ya. Kasih memang banyak bentuknya. Kasih kita belajar pertama kasih eros ya. Kasih eros itu bukan yang nggak boleh. Kasih eros itu justru banyak hal yang baiknya ya. Tetapi seseorang tidak perlu menjadi Kristen dulu untuk memiliki kasih eros. Kenapa? Karena kasih eros ini adalah bicara tentang romantik. Bicara tentang birahi, keinginan seksual ya. Dan juga banyak unsur perasaan dan emosi. Makanya kalau orang jatuh cinta gitu ya, pasangan suami istri, itu mereka merasakan kasih eros. Ya, nah bahayanya kalau kasih ini kita tujukan kepada orang yang tidak tepat. Itu bahaya. Ya, nah kasih eros tergantung pada si objek yang dikasihi. Ya, dalam hal ini contoh kan dalam dunia ini ada istilah begini. Ada uang, abang
Kalau nggak ada uang, abang di? Saudara yang jawab. Nah, kasih eros tuh begitu. Kalau ada maunya, baru kita mengasihi. Tapi kalau kita merasa dia nggak menguntungkan saya, buat apa saya mengasihi dia? Itu kasih eros, ya. Nah, kasih eros berpusat kepada diri sendiri, apa yang saya bisa manfaatkan. Saya bisa untung apa nih ketika saya mengasihi orang ini? Saya bisa dapat apa nih ketika saya mengasihi si A atau si B? Ya, itu kasih eros. Kasih eros tidak selamanya negatif atau jelek. Karena di dalam hubungan suami istri, kasih eros ini dibutuhkan. Bagaimanapun juga kasih eros juga berasal dari Allah. Kasih eros itu birahi atau ketertarikan seksual terhadap lawan jenis. Tidak akan ada pernikahan, keluarga, dan keturunan tanpa kasih eros. Nah, tetapi bahayanya yang tadi saya bilang, kalau kasih ini ditujukan kepada orang yang tidak tepat atau dilakukan pada hal-hal yang tidak benar, maka ini akan membuat seseorang bisa jatuh di dalam dosa. Nanti saya akan bahas lagi lebih jauh di belakang ya. Itu kasih eros. Kemudian kasih filia. Storge itu saya nggak terlalu bahas terlalu banyak karena kasih storge itu hubungan ya. Hubungan darah, papa, mama, anak, kakak, adik gitu ya. Kasih yang memang udah langsung terbentuk karena hubungan. Ya, kita otomatis mengasihi orang tua kita, orang tua otomatis mengasihi anak-anaknya, bahkan kakak adik saling mengasihi karena ada hubungan di dalam keluarga, ada ikatan hubungan ya. Nah, bicara tentang kasih filia adalah kasih persaudaraan. Bahkan kadang-kadang kasih filia ini lebih daripada keluarga ya. Kan ada orang-orang bilang gini, teman rasa saudara gitu ya. Nah, kayak begitu tuh. Kasih filia. Kasih filia juga mempunyai unsur perasaan, emosi dan kehangatan. Ya, berbeda dengan eros, filia tidak menggunakan ketertarikan secara seksual. Ya, itu perbedaannya. Filia ada karena hubungan pertemanan, ya, hubungan antara guru dengan murid, gembala dengan jemaatnya, majikan dengan pegawai, antara sesama pelayan Tuhan, antara sesama jemaat. Kasih filia ini bisa terbentuk. Oke. Dan kasih filia juga sama, terjadi dengan wajar, nggak perlu jadi Kristen untuk kita bisa memiliki kasih filia ini. Ya, makanya orang-orang di luar Kristen sekalipun mereka kok bisa bestie gitu ya. Wah, bisa erat gitu hubungannya. Karena memang hubungan itu bisa terjadi kalau memang ada hubungan pertemanan atau hubungan yang tadi saya bilang. Antara guru dengan murid ya, pemimpin dengan orang yang dipimpin, majikan dengan karyawan dan lain sebagainya. Kasih filia tidak begitu stabil ya. Tetapi lebih stabil dari eros. Eros itu labil. Ya, eros itu labil yang tadi saya bilang kalau ada maunya dia baru mengasihi, kalau nggak ada maunya ya udah, kasih itu bisa hilang. Nah, kasih filia lumayan stabil, lebih stabil dari eros. Kenapa? Karena dia bisa tetap mengasihi tetapi ada celahnya, bisa terjadi permusuhan, bisa terjadi kebencian kalau ada slack, kalau ada salah paham gitu ya. Nah, ini terjadi, ini bisa terjadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang kasih agape. Berulang-ulang kali firman Tuhan menyatakan tentang kasih agape. Kasih agape bahkan yang kita pahami adalah kasih Kristus, kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa batas, kasih yang mengasihi kita sekalipun kita nggak mengasihi, dia tetap mengasihi kita. Itu pengertian, itu definisi kasih agape. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita dengan kasih agape? Jadi jangan beranggapan bahwa kasih agape itu cuma bisa Tuhan yang melakukannya. Kalau hanya Tuhan yang bisa melakukannya, dia tidak akan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Di dalam firman Tuhan Markus 12 ayat 29 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah. Jadi kata kasihilah yang pertama kepada Tuhan dengan kata kasihilah sesamamu, itu sama-sama pakai satu kata, yaitu agape atau agapau. Agape itu kata benda ya, kalau agapau itu kata kerjanya. Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi? Artinya Tuhan menghendaki setiap kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih agape. Kasih agape itu begini. Saya mengasihi objek yang dikasihi, tetapi sekalipun objek yang saya kasihi enggak mengasihi balik. Ya, biasa kan orang gitu ya. Kalau lu sayang ya udah gue juga sayang. Nah ini enggak. Meskipun saya mengasihi, tapi dia enggak balik mengasihi. Kasih agape akan tetap mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi kita. Ada berapa banyak orang-orang yang menolak Kristus meskipun sudah mengetahui bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada banyak orang menolak kasih ini. Kasih agape memang gak mudah. Makanya di balik alasan inilah ada orang-orang yang merasa saya gak bisa mengasihi orang lain dengan kasih agape. Berat, kasih tanpa syarat, kasih yang meskipun orang itu gak layak, gak pantas untuk dikasihi, kita harus tetap mengasihi mereka, itu kasih agape. Tetapi inilah yang dikehendaki Tuhan, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan kasih agape. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih agape bukanlah pilihan. Tetapi ini adalah perintah dan kehendak Tuhan bagi setiap kita yang sudah menerima kasih Kristus. Kita nggak perlu punya rasa hangat sama musuh-musuh kita dulu, baru kita bisa mengasihi. Agape akan tetap mengasihi. Meskipun aduh rasanya lagi nggak enak nih, masih sakit hati gitu ya. Masih merasa dikecewakan, tapi kita tetap harus mengasihi. Ada banyak orang meskipun sudah mengetahui, bahkan sudah menerima kasih agape ini, mereka gagal untuk mengagape orang lain dan melepaskan pengampunan karena mereka belum sungguh-sungguh mengalami kasih agape dan mereka belum mulai mempraktekannya. Jadi kasih agape itu harus dipraktekin, bukan cuma kita terima, tapi kita harus praktekin seberapapun sulit tantangannya untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Seberapapun berat tantangannya untuk mengasihi dan mengampuni orang yang sudah menyakiti kita berkali-kali, mengecewakan kita berkali-kali. Tetapi firman Tuhan katakan kasih agape akan tetap mengasihi dia. Gak peduli bagaimana perasaanmu, engkau akan tetap mengasihi dia. Meskipun masih sakit hati, engkau tetap mengasihi dia. Gak butuh ada iming-iming sesuatu, oh kalau dia baik sama saya baru saya mengasihi dia. Gak butuh seperti itu. Kasih agape, meskipun kita tidak menerima apa-apa dari objek yang kita kasihi, kita akan tetap mengasihi. Sampai sini sanggup saudara? Berat. Ya, saya udah kyonghi loh sama dia. Dia gak kasih angpau sama saya. Tahun depan saya gak mau kyonghi lagi ya. Ya, manusia selalu ketika dibalik menunjukkan kasihnya, selalu pikirannya adalah untung rugi gitu ya. Wah kalau saya baik sama dia untungnya saya apa? Kalau saya mengasihi dia manfaatnya apa buat saya? Selalu ada transaksi. Padahal yang dikehendaki Tuhan di dalam kita mengasihi adalah terbangunnya relasi, bukan transaksi. Makanya gak heran banyak orang kecewa karena mendasarkan kasih itu di atas transaksi. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia kecewa. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, dia sakit hati.
Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengagape aku, mengagape Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi tanda kasih kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah bukan pada saat kita menunjukkan kasih yang, oh kalau keadaan baik-baik aja saya bisa loh mengasihi Tuhan. Kalau keadaan kondisi hidup saya baik-baik aja, lancar-lancar aja, saya bisa mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, ketika keadaanmu tidak baik-baik saja, bahkan mungkin Tuhan mengizinkan segala hal yang buruk terjadi dalam hidupmu, apakah kita dengan penuh ketaatan tetap melakukan perintah Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan? Itu yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kasih itu selalu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi. Suami saya paling seneng bikinin saya Indomie kalau tengah malam saya lapar ya. Kadang-kadang saya nggak minta, dia langsung bikin, masuk ke kamar tuh harumnya mengganggu banget. Mengganggu, menggoda ya. Kalau kita mengasihi seseorang, nggak usah disuruh kita melakukan tuh. Kalau kita mengasihi seseorang, nggak perlu orang itu minta, kita udah mengerjakannya. Kalau kita mengasihi seseorang, nggak perlu kita orang itu kasih clue gitu ya. Ini hari apa gitu ya. Padahal hari anniversary mungkin pasangannya nggak inget gitu ya. Sampai harus diinget-ingetin, enggak. Orang yang mengasihi seseorang itu akan menggerakkan hatinya, itu akan menggerakkan hidupnya. Dalam bentuk tindakan dia akan bertindak dalam bentuk kasih. Apapun itu bentuknya. Nah ini nanti lebih dalam lagi bisa dibahas di komunitas Pasutri ya. Mereka sempat bahas juga tentang love language, bahasa kasih itu macam-macam. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya ketika kita sudah mengalami kasih Kristus, apa sih yang menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan? Pernah nggak nanya, Tuhan tuh maunya apa ya? Tuhan tuh senangnya apa ya? Kalau saya mengasihi suami saya cari tahu dia senangnya apa ya? Dia senangnya makan martabak. Ya, martabaknya tanpa kulit ya, isinya doang. Kalau minum kopi gulanya 2. Oh saya udah harus tahu, cari tahu sendiri. Kenapa? Karena ada kasih yang menggerakkan kita untuk cari tahu. Ada kasih yang menggerakkan kita untuk pingin nyenengin orang yang kita kasihi. Nah pertanyaannya sekali lagi adalah ketika kita tahu bahwa kita sudah dikasihi Tuhan. Bahkan kita dengan percaya diri mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Apa yang menggerakkan saudara untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaan inilah yang ditujukan kepada Yesus, kepada Petrus oleh Yesus ya. Selesai, jadi gini runutan ceritanya. Saudara ingat Petrus menyangkal Yesus tiga kali ya. Terus kemudian Yesus mati di kayu salib, bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini selesai Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Kemudian setelah sarapan, di situ di firman Tuhan dibilang setelah sarapan, jadi udah kelar makan, Yesus ngajak ngobrol sama Petrus. Obrolannya tuh begini, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam terjemahan aslinya, Yesus tuh nanyanya pakai Petrus, apakah kamu agape sama aku? Kemudian Petrus nggak nyambung, jawabnya, Guru, engkau tahu, aku phileo, aku philia sama guru. Terus kemudian kedua kali Yesus menanyakan hal yang sama, Petrus, apakah engkau agape sama aku? Kedua kali juga Petrus jawab, engkau tahu guru, aku phileo. Nggak nyambung ya. Ditanyanya lo agape nggak sama gue? Gue phileo sama lo. Nggak nyambung. Sampai ketiga kalinya Yesus ganti. Petrus, kamu phileo nggak sama aku? Kemudian Petrus jawab dengan sedih hati dikatakan, aku phileo sama engkau Tuhan.
Banyak komentari atau tafsiran ya. Bisa jadi bahwa Petrus tahu dirinya, sadar dirinya bahwa dia telah menyangkali gurunya. Sehingga dia merasa aku gak sanggup mengagapai engkau. Aku cuma sanggupnya phileo aja. Aku sanggup mengasihi engkau sebagai saudaraku. Aku sanggup mengasihi engkau sebagai guruku. Aku gak sanggup mengasihi sampai kasih yang tanpa batas. Karena dia tahu dia sudah mengkhianati gurunya. Tapi di sisi yang lain seringkali kita juga melakukan hal yang sama Tuhan. Makanya tadi saya bilang ketika Tuhan bertanya sama kita apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Apa sih yang menggerakkan kita sudah mengagapein Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita cuma phileo sama Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita cuma transaksional aja sama Tuhan. Kalau saya sehat, kalau saya berkatnya banyak, saya bisa mengasihi Tuhan, saya bisa rajin ibadah, saya bisa melakukan banyak hal melayani Tuhan. Tapi maaf ya Tuhan, kalau kondisi saya lagi gak baik-baik saja, bahkan kalau Tuhan izinkan terjadi ada pergumulan, ada pencobaan dan lain sebagainya, saya off dulu ya. Hubungan kita gak lebih dari transaksional kepada Tuhan yang sudah agape terhadap kita. Saya akan ajak kita baca satu perikop yang cukup panjang. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sampai sini dulu ya, itu saya highlight warna kuning. Kasih itu berasal dari Allah. Kita nggak sanggup mengasihi Allah, kita nggak sanggup mengasihi sesama kita dengan kasih agape kalau kita tidak mengalami agape dari Allah. Kalau kita nggak menerima agape dari Allah. Kalau kita cuma sebatas dengar, oh tahulah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat dosa dan pelanggaran saya. Oh tahulah bahwa Yesus itu juru selamat karena mengasihi saya. Tetapi pengetahuan kita tidak akan membuat kita bisa mengagape Tuhan. Gak bisa membuat kita mengagape sesama kita. Kalau kita gak mengalami kasih itu secara pribadi dalam hidup kita. Makanya di situ dikatakan kasih itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya kita harus mengalami sendiri kasih agape itu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat yang ke-8 dikatakan barang siapa tidak mengasihi dia tidak mengenal Allah. Karena kita nggak bisa kenal agape, karena kita nggak bisa ngerti apa itu agape kalau kita nggak kenal dulu, kalau kita nggak ngalamin dulu agape di dalam hidup kita. Highlightnya, sebab Allah adalah kasih. Pertanyaan berikutnya, kalau selama ini kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan agape, kita mengasihi Tuhan dengan philia. Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya lanjutkan di ayat yang ke-12. Yang 11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam rohnya. Jadi pada saat Allah mengasihi kita, yang dikehendaki adalah supaya kita mendapatkan bagian di dalam roh Allah. Kita bisa mengalami kuasa Allah, kita bisa mengalami kasih Allah, kita menjadi bagian dari Allah. Kalau kita mengasihi Dia dengan agape.
Saya lanjutkan di dalam ayat ke-14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saya lanjutkan di ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, ini yang seringkali orang salah menafsirkan. Oh, di dalam kasih nggak ada ketakutan macam apa? Ya, di sini yang dimaksudkan adalah di dalam kasih nggak ada ketakutan akan penghakiman. Karena kita sudah menerima kasih Allah, di dalam kasih nggak ada ketakutan bahwa kita ditolak Allah kalau kita sudah mengenal dan menerima kasih agape dari Allah. Makanya di ayat yang tadi sebelumnya dikatakan pada saat nanti kita di hari penghakiman kita punya keberanian. Kenapa? Karena kita percaya, kita yakin kita sudah ditebus, diselamatkan. Karena kita sudah menerima kasih agape itu. Hari-hari ini kalau saya waktu itu secara random ya. Nanya kalau misalkan hari ini kita mati gitu ya. Apakah saudara cukup percaya diri saudara masuk surga? Gak usah dijawab. Dari wajah saudara sudah terlihat. Ya. Kalau hari ini mati dipanggil Tuhan gitu ya. Pertanyaannya masuk surga apa enggak? Oh, mungkin ada sebagian berkata yes, amin, saya masuk surga. Tapi habis itu masuk gak ya? Masuk gak ya? Atau aduh, saya masih banyak bikin dosa. Aduh, tadi pagi aja saya udah bikin salah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jikalau Allah ada di dalam kita. Jikalau kasih Allah ada di dalam kita karena pengenalan kita akan Tuhan. Dan kehidupan kita terus diperbaharui, terus dikuduskan, terus disucikan. Terus melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tetap berada di dalam kasih-Nya. Firman Tuhan katakan dengan penuh keberanian kita bisa datang sama Tuhan di hari penghakiman. Dan tidak ada ketakutan di dalam kasih Kristus. Karena Kristus yang sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengar, mari kita refleksikan diri kita dan ingat kembali. Adakah di masa lalu atau bahkan kemarin atau bahkan baru tadi pagi gitu ya. Kita sedang menyimpan kebencian, sedang menyimpan kesalahan. Dan sampai saat ini kita gak bisa mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Saya dulu sempat kerja di salah satu multinational company. Di perusahaan itu satu kantor gitu ya, ada tahu gitu ya, ada satu orang ini yang merasa kita menyebutnya public enemy. Dia musuh semua orang. Musuh semua orang kenapa? Karena tiap kali kata-katanya menyakitkan. Gak enak gitu ya, dia bisa kata-katain orang gitu. Oh pokoknya ngomongnya tuh gak enak, nyelekit, bisa bikin sakit hati, bisa bikin pokoknya gak enak gitu ya. Karena saya waktu itu baru di kantor itu dan udah tahu perilaku orang ini kayak begini nih. Awalnya saya takut
Saya takut aduh jangan sampai bikin salah. Ntar dia pasti dioceh-ocehin dan ketika ngoceh itu bisa satu kantor tuh kedengeran semua gitu ya. Dan terjadilah. Saya melakukan satu kesalahan dan dia tuh dengan berdiri teriak gitu. Wow, pokoknya kayak pengumuman gitu. Willis melakukan kesalahan bla 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 gitu. Dari detik itu saya sakit hati sama dia. Dan tiap kali mau ke kantor, keluar lift itu saya deg-degan. Deg-degannya bukan karena takut, tapi kali ini deg-degannya karena rasa kebencian. Saya tiap hari jalanin itu, saya benci sama orang ini. Sampai saya pernah berpikir kalau saya keluar lift, wajah dia adalah wajah pertama yang saya lihat. Mungkin tangan saya bisa refleks kali ya. Sampai sebenci itu saya. Tapi saya juga sadar Tuhan, saya ini anak Tuhan. Kok saya bisa benci kayak begini ya? Saya gak mau benci dia. Tapi entah kenapa orang ini menimbulkan kebencian dalam hati saya. Akhirnya saya lumayan berbulan-bulan saya bergumul. Saya bilang Tuhan tolong saya mau mengasihi orang ini. Tuhan tolong saya mau mengampuni dia. Saya udah mengampuni dia tetapi entah kenapa yang dilakukan tiap kali adalah hal-hal yang bikin saya makin benci sama dia. Ini perempuan dan usianya jauh lebih tua gitu ya. Kemudian sampai satu titik, saya hampir tiap hari saya berdoa, Tuhan saya mengampuni dia. Saya mau mengasihi dia, saya memberkati dia. Sampai waktu itu ada acara outing kantor. Dan hati saya waktu itu udah, ya udahlah kali ini dia mau ngomong apa terserah lah gitu ya. Yang penting saya mengasihi dia, saya udah gak benci dia. Kalau dia melakukan hal yang gak baik, ya udahlah gitu. Tiba-tiba di acara outing kantor, kami... Jadi satu villa tuh ada beberapa kamar gitu ya, dia villanya lain. Tiba-tiba dia datang ke villa tempat saya tinggal itu. Dan semua teman saya kabur. Kenapa? Karena tahu ini public enemy gitu ya, jangan sampai ngomong sama dia gitu kan. Teman saya semua kabur, saya tinggal sendirian. Mau gak mau saya ngeladenin dia ngomong. Dan tak kenapa hari itu dia banyak curhat tentang kehidupan keluarganya, pernikahannya. Betapa dia kecewa sama suaminya, betapa hatinya hancur melihat anaknya yang harus disakiti sama pembantu dan lain sebagainya. Betapa dia merasa dia menderita karena dia harus jadi tulang punggung keluarga. Kemudian di situ saya bilang, oh ini toh Tuhan yang bikin hatinya dia pahit. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya pahit. Dan itu bikin pahit semua orang. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Tetapi Tuhan udah atur semuanya. Hati saya udah mengasihi dia. Kemudian saya dengan enteng saya cuma bilang, Mbak, ampuni suamimu, kasihi anakmu. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan. Iya ya. Saudara tahu, itu orang yang sangar, tiba-tiba saya ngomong apa dia bilang iya ya, iya ya. Udah dong saya pikir puji Tuhan, hubungannya udah baik nih. Terus kemudian dia udah cooling down. Wah bertobat lah ini ya. Udah selesai ngomong, dia berdiri. Udah kumat lagi dalam hati saya gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa sejak saat itu, kemudian saya keluar dari kantor itu. Dan terakhir saya ketemu lagi dengan beliau, hidupnya sudah banyak berubah. Dan saya yakin dan percaya karena kasih Allah sudah melanda kehidupannya. Karena kasih Allah sudah dialami oleh dia. Makanya kehidupan seseorang bisa berubah. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita juga gak sadar ya. Kok saya bisa sih ngomong pahit, ngomong hal yang gak enak. Jangan-jangan kita masih nyimpan kepahitan yang tanpa kita sadar itu masih ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hati kita semuanya pahit. Dan celakanya orang lain juga bisa mengalami kepahitan dari apa yang kita alami. Oleh sebab itu kita perlu menerima kasih Kristus, kita perlu menerima agape supaya kita sanggup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan kasih agape. Manusia gak bisa mengasihi sesamanya dengan kasih agape sebelum dia mengalami kasih agape itu sendiri. Bicara tentang mengasihi Tuhan, yang pertama adalah bagaimana kita menghormati Tuhan. Jadi sambil firman ini diberitakan, saya rindu setiap kita cek and recheck ke dalam hati kita. Saya udah mengasihi Tuhan atau belum sih? Kalau saudara perhatikan ya, khotbah dari beberapa minggu terakhir ini, selalu firman Tuhan mengarahkan kita.
Apakah kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita? Kesannya kok saya orang baru bertobat gitu ya. Kesannya kok seolah-olah saya seperti orang yang baru ke gereja. Tetapi bisa jadi kita puluhan tahun berada di gereja, kita benar-benar belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Sehingga kasih Kristus itu belum mengubahkan kita sepenuhnya. Kita belum mampu mengasihi Tuhan, kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan kasih seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu dengan kasih agape. Kita gak bisa menghormati Tuhan kalau kita belum mengakui, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak bisa menghormati Tuhan. Hidup kita akan sembarangan. Menghormati Tuhan artinya tidak ada ilah lain di dalam kehidupan kita. Siapapun atau apapun yang menjadi ilah yang menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan artinya tidak ada berhala lain yang kita sembah. Karena apapun yang kita nilai paling tinggi dan paling berharga di dalam kehidupan kita, itulah ilah, itulah berhala di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini hati-hati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan sungguh-sungguh kehidupan kita. Apa sih yang mendapatkan posisi paling atas, posisi paling penting, posisi paling otoritas selain Tuhan, kita harus waspadai. Jangan-jangan itu menjadi ilah yang menggeser Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan artinya kita mau taat melakukan kehendak Tuhan. Yesus sudah memberikan keteladanan, dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Mati dengan cara yang hina. Mengasihi Tuhan artinya kita mau rendah hati menerima kasih Kristus. Kenapa saya katakan ini? Karena banyak orang merasa saya gak butuh Tuhan, saya gak butuh kasih Tuhan. Saya bisa hidup saat ini dengan kekuatan saya sendiri. Mengasihi Tuhan ya paling ibadah aja. Mengasihi Tuhan, mempraktekkan mengasihi orang yang membenci saya, mengasihi orang yang menyakiti hati saya gak bisa. Tapi saya akan tetap ke gereja. Itu artinya kita tidak mau rendah hati menerima kasih Kristus supaya kita bisa mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita dengan rendah hati, iya Tuhan, saya nggak sanggup mengasihi Tuhan dengan agape seperti yang tadi dikatakan Petrus. Ditanya agape, dia jawabnya phileo. Mungkin kenyataan ini yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak sanggup mengasihi Tuhan. Ya kita harus jujur sama Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan mengasihi Tuhan dengan agape. Saya nggak sanggup mengasihi pasangan saya dengan agape. Saya nggak sanggup mengasihi sesama saya dengan agape. Dan dengan kesadaran itulah kita datang dengan rendah hati, Tuhan banjiri aku dengan agape. Aku mau mengalami agape supaya aku bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamaku dengan kasih agape. Mengasihi Tuhan artinya adalah kita mengasihi sesama kita. Jadi mari kita cek recheck ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, coba cek recheck. Ada nggak ke 5 hal ini sudah kita kerjakan dalam hidup kita. Nah bicara tentang mengasihi sesama adalah kasihilah orang-orang yang ada di dalam circle kita. Di dalam hukum Taurat, setelah bicara tentang hukum relasi manusia dengan Tuhan, kemudian hukum relasi pertama manusia dengan manusia, bunyinya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bicara tentang mengasihi sesama adalah apakah kita mengasihi orang tua kita? Apakah kita mengasihi pasangan kita? Apakah kita mengasihi keluarga kita? Gak usah ngomong, oh saya mau mengasihi orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang ada di kolong jembatan. Gak usah jauh-jauh dulu. Kalau ada orang-orang yang engkau dekat, yang kau bisa lihat, yang kau bisa jangkau, dan kau belum mengasihi mereka, kerjain dulu PR-nya. Karena dari situlah kasih agape itu akan mengalir lebih jauh lagi. Ketika orang lain mengalami agape dari agape yang kita berikan, maka mereka juga bisa mengalirkan kasih agape kepada Tuhan dan kepada orang lain. Mengasihi sesama dimulai dari circle terdekat kita. Ya, mungkin circle komunitas, pertemanan, komsel, ya. Area pelayanan nih, pelayanan banyak banget ya. Satu bidang pelayanan tuh bisa ada 10 orang, 20 orang.
Mengasihi nggak cuma bicara hal-hal yang manis-manis aja. Mengasihi bicara adalah ketika kita ditegur, kita mau menerima teguran. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai harapan, kita mau mengampuni. Kita mau menerima kritikan, itu bentuk kasih. Ya, jadi jangan bicara kasih itu adalah hal yang hahaha hehe senyum. Tetapi bicara mengasihi adalah bahwa apa yang benar itu yang kita lakukan. Kalau kita melihat ada saudara kita berbuat salah, firman Tuhan yang ini yang ngomong ya. Kalau kita lihat ada saudara kita berbuat salah terus kita nggak tegur dia, kita nggak mengasihi saudara kita. Tapi negornya pun dengan kasih. Bukan negor dengan penghakiman. Karena justru kasih ada bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Mengasihi sesama termasuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Menggembalakan domba-domba. Makanya setelah Yesus bertanya kepada Petrus, kemudian Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku phileo sama Tuhan." Kemudian Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi mengasihi sesama gak cuma sekedar kita berbuat baik sama orang lain, tetapi bagaimana supaya jiwanya diselamatkan. Dan setelah jiwanya bertobat diselamatkan, bagaimana orang-orang ini bisa mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga mereka juga bisa mengalami kasih agape dan mengalirkan kasih agape itu kepada orang lain. Jadi makanya di sini ada komsel ya. Saya gak bosan-bosannya bertanya, siapa yang belum komsel? Silakan angkat tangan. Ada yang belum komsel Bapak Ibu? PKS boleh silakan lirak-lirik kanan kiri gitu ya. Ada yang setengah tiang ya. Masih malu-malu ya. Di gereja ini saya lupa data terakhir ya. Kalau nggak salah ada sekitar 28 sampai 30 komsel ya. Bapak Ibu yang ingin rindu bertumbuh lagi di dalam kasih, di dalam pengenalan akan Tuhan masuk dalam komsel. Karena kalau khotbah begini kan cuma satu arah. Tapi di dalam komsel apapun yang menjadi pertanyaan, apapun yang menjadi hal-hal yang saudara nggak mengerti butuh penjelasan itu bisa dilakukan di dalam komsel. Kalau mau ikut komsel silakan hubungi saya, ntar saya bisa arahkan ke komsel-komsel yang sesuai ya. Kemudian bicara mengasihi sesama termasuk mengasihi haters, musuh maksudnya ya. Mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita. Tapi dia tetap gak enak mukanya dilihat kalau ketemu. Ya tetap kita mengasihi. Kita gak bisa kendalikan respon orang sama kita. Tetapi kita bisa kendalikan respon kita kepada orang lain. Yaitu apa? Kita tetap mengasihi. Bicara mengasihi sesama adalah bicara tentang mengasihi semua orang. Gak pandang bulu, suku apa? Saya baru mengasihi. Oh rasnya apa? Warna kulitnya apa? Enggak. Bicara mengasihi sesama kita adalah mengasihi semua orang. Enggak ada batasan karena Yesus sendiri mengasihi semua orang. Kasihnya untuk semua orang. Nah tetapi yang menjadi peringatan buat kita yang pertama adalah. Saya di sini mencatat ada 2 warning ya. Kemarin ada yang kebanjiran. Waktu banjir ada warning enggak? Bentar lagi mau banjir, enggak ada ya. Tapi dari hujan deras paling enggak kita udah tahu oh kayaknya bisa banjir nih gitu. Nah sama, bicara tentang kasih agape, kasih phileo, kasih eros. Ini ada warningnya. Kenapa? Di dalam Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Yaitu kepada jemaat di Efesus. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi warning yang pertama adalah rambu peringatan antara hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus kita bangun, harus kita pelihara, harus kita jaga. Karena ada banyak orang kekeringan akan kasih Kristus. Mereka mengasihi orang tapi mereka sendiri kehabisan, mereka sendiri kekeringan. Akhirnya ketika mereka mau mengasihi orang tujuannya supaya mereka dikasihi. Padahal agape enggak gitu. Oleh sebab itu kita harus terus membangun kasih kita kepada Tuhan lewat apa? Lewat pengenalan kita akan Tuhan. Saya selalu di dalam doa-doa saya bilang begini, Tuhan ajar aku mengasihi Tuhan lebih lagi. Bawa aku mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena aku sadar aku gak bisa mengasihi Tuhan. Aku sadar aku gak bisa mengasihi orang lain dengan kasih agape. Kalau aku sendiri gak terima kasih agape itu dari Tuhan. Kita gak sanggup.
Tapi ketika kita terus belajar untuk mengenal Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita akan dimampukan terus mengasihi Tuhan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang semula. Jadi kasih kepada Kristus jangan dianggap hari ini engkau mengasihi Tuhan aman sampai Tuhan Yesus datang. Kalau engkau enggak memelihara hubunganmu sama Tuhan, hubungan yang murni, hubungan yang kudus, hubungan yang terus dibangun sama Tuhan, kita bisa kekeringan kasih kita sama Tuhan. Dan akhirnya kasih kita adalah semuanya ditujukan kepada diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Perhatikan, sekalipun engkau punya iman sempurna, engkau bisa melakukan berbagai karunia. Firman Tuhan katakan kalau kita nggak punya kasih, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Jadi ini warning buat kita. Kenapa kita perlu menjaga kasih kita sama Tuhan? Karena pada akhirnya kita melakukan segala karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan memperingatkan jemaat di Efesus, jangan sampai engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Karena ketika engkau meninggalkan kasihmu yang semula, engkau juga akan dicampakkan. Jadi begitu pentingnya kasih agape. Sampai agape itu bisa mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Warning yang kedua, yaitu rambu atau peringatan hubungan kita dengan orang lain. Tadi saya udah bilang ya, kasih agape, filia, eros. Kalau kasih itu ditujukan kepada orang yang salah, akhirnya kita terjebak dan bisa jatuh dalam dosa. Kita harus punya batasan. Jadi dalam kepala kita itu sebaiknya kita ada punya dinding baja yang tebal untuk memisahkan antara eros, filia, dan agape. Katanya suruh mengasihi semua orang. Ya iya, cuma kan gak semua orang dikasihi dengan kasih eros, Bambang. Gitu ya. Kita harus punya batasannya. Banyak keluarga-keluarga terjadi perselingkuhan, terjadi saya bilangnya cheating ya, perselingkuhan ya. Karena mereka menyalahgunakan kasih ini dan ditujukan kepada orang yang salah. Jadi ini yang perlu kita waspadai ya. Definisi kasih yang sesungguhnya adalah keinginan untuk nguntungin orang yang kita kasihi. Jadi kita yang harus sadar bahwa kasih agape itu harusnya kita mengasihi orang itu, kita menghormati orang itu, menjaganya di dalam kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini saya kasih gambaran ya, saya waktu itu punya studi kasus dan saya baru ingat saya pernah bikin diagram ini. Ini contoh ya, contoh. Pendetanya cowok ya. Pendeta punya istri gitu ya, terus ada jemaat. Ini yang saya maksudkan supaya jemaat ngerti. Ketika saya berinteraksi dengan si A, saya harus pakai kasih apa? Karena seringkali kita gagal dan kita merasa nggak apa-apa kok gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa jatuh dalam dosa. Pendeta kepada istrinya, dia akan memiliki kasih agape, filia, dan eros. Ya iyalah, kan sama istrinya, salah nggak? Ya justru harus. Ya, tetapi istri pendeta sama jemaat yang dia miliki adalah kasih agape dan filia. Dia memiliki kasih Kristus untuk mengasihi jemaat, memiliki kasih filia. Ada hubungan kekeluargaan yang dibangun dengan jemaat. Nah, jemaat dengan jemaat juga sama, kasih Kristus dan kasih hubungan sebagai satu keluarga Kristus, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Jemaat dengan pendeta juga sama. Ya, jadi jangan sampai salah sasaran. Supaya kita tidak jatuh di dalam kasih. Soalnya kita suka kebablasan. Kita mau mengasihi semua orang, akhirnya kasih kita bablas. Kasih bablas itulah yang akhirnya
membuat kita jatuh dalam dosa. Saya mengundang tim pemuji untuk naik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan ini 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita tundukkan kepala kita. Pagi hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami dikasihi oleh kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang gak ada batasnya. Tuhan yang dengan penuh setia, dengan penuh kesabaran terus mengasihi kami. Meskipun kadang-kadang kami gak mengasihi Tuhan. Meskipun kadang-kadang kami mengasihi Tuhan kalau ada maunya. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami gak cuma mau tahu tentang kasih Tuhan. Tapi kami mau biarlah kasih itu mengalir dalam hidup kami. Kami terima kasih agape itu dalam hidup kami. Kami mau datang dengan kerendahan hati. Supaya kami juga mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kami mampu mengasihi sesama kami dengan kasih agape. Dan hari ini, kalau kami masih nyimpan kesalahan, kepahitan, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat sama kami, kepada orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Kami mau melepaskan pengampunan, kami mau mengampuni mereka dengan kasih Kristus. Meskipun gak ada jaminannya mereka akan baik lagi sama kami, tapi kami mau tetap mengasihi mereka. Kami mau tetap mengasihi mereka, kami mau tetap mendoakan mereka, memberkati mereka. Kami mau belajar taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan hari ini kalau ada hubungan-hubungan yang retak, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, Tuhan ampuni kami. Mungkin kami lebih memenangkan ego kami, keakuan kami. Kami egois, kami mementingkan diri sendiri. Tetapi kasih Kristus justru meneladankan bagi kami. Bahwa kasih itu enggak mementingkan diri sendiri. Bahwa kasih itu mau berkorban. Bahwa kasih itu mau dengan rendah hati. Bahkan engkau sendiri telah meneladankan membasuh kaki murid-muridmu. Menghambakan dirimu Tuhan. Biarlah kami mau belajar dari Yesus. Untuk kami bisa belajar mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama kami. Dengan kasih agape. Kami berdoa Tuhan. Biarlah kasih agape itu mengalir dalam kehidupan kami. Mulai dari hari ini dan seterusnya, kami mau jaga, kami mau pelihara kasih itu. Dan mampukan kami untuk terus mengasihi Tuhan. Jadikan kami pelaku firman. Untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Untuk mengasihi sesama kami lebih lagi dengan kasih yang tepat. Dengan kasih yang benar. Dan menghormati Tuhan. Menghormati sesama kami. Atas dasar kasih. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita mau berdiri, kita akan mengingat kasih Tuhan untuk manusia. Dan kita mau naikkan itu pujian satu pujian lama, karena kasihnya, ingat kasih. Oke. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat karyanya
tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat karyanya, yang hapuskan semua dosaku. Saya undang untuk pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Besar kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan mengingat kembali kasih Tuhan untuk kita semua. Kami kembali mengingat pengorbanan Tuhan, bentuk kasih Tuhan. Dan Tuhan, terlebih dari itu, Roh Kudus mampukan kami untuk kami juga dapat mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Mampukan kami juga untuk kami saling mengasihi satu sama lain kepada sesama kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur dan mampukan kami, ajar kami untuk kami dapat selalu mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kami semua. Kiranya turunlah berkat atas roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Pada saat kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Kami dapat mengingat dan merasakan berkat yang begitu besar, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua melalui pengorbanan, melalui bentuk kasih Tuhan di atas kayu salib. Kau telah mati dan Kau telah menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami pada saat pagi hari kami akan mengingat betapa besar kebaikan dan kasih Tuhan atas kami semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan roti anggur akan dibagikan kepada jemaat semua, dan kita mau naikkan kembali ini pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya,
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, dan apakah ada dari jemaat yang belum menerima roti atau anggur? Boleh angkat tangan kalau ada yang belum. Sudah semua? Oke. Kita mau dengar pembacaan firman. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami pada pagi hari ini kami diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan untuk kami semua. Dan Tuhan, setiap hari Kau mau terus ingatkan kami untuk kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Untuk kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini. Dan kami akan menjalani hidup kami ke depan selalu mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat GBJ Lambar Timur, kiranya iman percaya kita kembali diperbaharui melalui firman yang telah disampaikan pada hari ini. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, anak-anak muda kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah Youth Sunday Service di Gedung 52 lantai 2. Kita akan sama-sama belajar mengenai the fruit of the spirit, gentleness, yang akan dilayani oleh Civina. Kemudian pada hari Rabu 5 Februari 2025, para wanita diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI Spesial WCB di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Para wanita akan sama-sama belajar mengenai wanita yang lebih berharga dari permata yang akan dilayani oleh Ibu Justina Madia. Kemudian pada hari Kamis 6 Februari 2025, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Komunitas wanita mandiri akan kembali diadakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pada pukul 6 sore. Dan kita akan sama-sama beribadah pada hari Minggu 9 Februari 2025 di Gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar mengenai mengasihi diri sendiri yang akan dilayani oleh Ibu Heni Wirawan. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 2. Adik-adik akan sama-sama belajar mengenai rencananya terbaik. Pada pukul 12 siang, Youth Sunday Service akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 lantai 2. Anak-anak muda akan sama-sama belajar mengenai overthinking yang akan dilayani oleh Ciwilis.
Untuk temu Kompas pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2025. Para pasangan suami istri akan sama-sama belajar mengenai sebelum waktu memisahkan yang akan dilayani oleh pendeta Hari Sanoza. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Mari kita saling mengasihi dan lebih mencintai Tuhan. Happy Sunday! Amin buat firman Tuhan pagi hari ini, dan seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita terus belajar memiliki kasih yang agape, kasih dari Tuhan, dan kita terus belajar mengasihi sesama kita cuma di tempat ini gitu. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk mengasihi baik itu keluarga kita, jemaat-jemaat ini maupun di orang lain di sekitar kita. Saya mewakili gereja tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Willis dan para pelayan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, saya mau menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama beribadah. Boleh lambaikan tangan, ada? Ada? Tidak ada sepertinya ya. Atau malu-malu ya. Kalau ada, saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama dengan kami untuk ibadah-ibadah berikutnya di minggu-minggu berikutnya. Lalu ada informasi untuk komunitas Pasutri. Bulan ini di tanggal 15 Februari akan diadakan di lantai 3. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Pasutri, biasanya kan di lantai 2, jadi jangan lupa untuk bulan ini kita akan diadakan untuk di lantai 3. Ya, Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Nanti di lantai 2, wah kosong, pulang lagi. Jangan ya Bapak Ibu ya, di lantai 3 diingat. Lalu untuk pendaftaran kelas BPN atau bimbingan pranikah dibuka sampai tanggal 9 Maret. Formulir BPN dapat diambil di sekretariat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau merencanakan pernikahan, boleh daftarkan terlebih dahulu ya untuk BPN-nya. Untuk persembahan kita akan adakan 2 kali. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer atau scan barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu. Persembahan kita akan jalankan, kita terlebih dulu berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana firman-Mu boleh kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, itu boleh tertanam di setiap hati kami, dan kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami mencara mengasihi Tuhan, dan kami mengasihi sesama kami dengan kasih daripada Tuhan. Berikan kami kekuatan terus Tuhan, agar kami boleh dapat melalui hidup-hidup kami dengan penuh dengan kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, biarlah persembahan apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Kita jalankan persembahan kita.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Keluar dari tempat ini, kami mau menjadi orang-orang yang mengejar Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih agape, yang mengasihi sesama kami dengan kasih agape. Kami enggak mau salah sasaran kasih kami kepada orang yang tidak tepat, kepada kasih yang tidak tepat. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh berada di dalam naungan kasih Kristus yang suci, kasih Kristus yang murni, kasih Kristus yaitu kasih yang sejati, yang mengasihi tanpa syarat. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati segala apapun yang kami kerjakan. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha bisnis kami, dalam setiap studi dan apapun yang kami kerjakan. Di dalam pelayanan kami, Tuhan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Dan itu semua boleh menjadi berkat, jadi blessing. Jadi berkat cuma buat diri kami, tapi jadi berkat juga buat banyak orang. Kami mohon Tuhan turunlah kiranya berkat-Mu buat seluruh keluarga-keluarga di tempat ini. Buat pernikahan-pernikahan di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Menjadi pernikahan-pernikahan yang kudus yang menghormati Tuhan. Menjadi pernikahan-pernikahan yang menjaga kasih mereka dengan kasih agape.
memelihara setiap keluarga-keluarga dengan kasih agape. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan bela kasih ini terus mengalir kepada banyak orang. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Dan dengan kasih, dengan bilur-Mu Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila setiap yang lemah dikuatkan, setiap yang hilang pengharapan, mereka boleh memperoleh pengharapan yang baru. Hati yang baru, roh yang baru untuk dapat terus mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami keluar dari tempat ini, kami siap untuk dijadikan berkat. Kami keluar dari tempat ini, kami siap untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, kesehatanmu, Tuhan memberkati finansialmu, Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Pulanglah dan jadilah berkat, pulanglah dan jadilah terang dan garam yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selamanya. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih